Selamat pagi. Nama saya Ron Parish dan kalau orang yang belum kenal saya berpikir bahwa nama farm kami Parish, tapi bukan. Parish berarti binasa, tapi itu bukan nama saya. Parish berarti jemaat dan nama Ron atau Ronald artinya pemimpin. Jadi mau tidak mau saya harus menjadi pendeta, pemimpin jemaat dan kami pindah ke Indonesia sebelum mungkin sebagian atau mayoritas kalian lahir. Tahun 1983, saya sama istri sama dua anak pindah ke Bandung dan belajar bahasa Indonesia, kemudian terjun di dalam pelayanan di Indonesia dan kemudian 9 tahun kemudian kami terpaksa pulang ke Amerika di mana kami menjadi gembala sidang di sana. Dan setelah 20 tahun kami sempat pulang ke Indonesia. Dan betapa senang kami tinggal di Bali sejak tahun 2012. Dan dengan pertolongan Tuhan masih melayani di sini. Ada 3 anak, ada 5 cucu. Dan minta maaf tidak ada foto mereka, tapi kami sangat diberkati bisa tinggal di Indonesia. Dan memang sebagaimana dikatakan kami sangat cinta orang Indonesia. Masakan Indonesia, keindahan Indonesia. Sudah ke 18 provinsi saya. Jadi mungkin saya melihat lebih banyak tempat dari kalian atau sebagian dari kalian. Jadi sangat cinta Indonesia. Pagi ini saya ingin berbicara mengenai satu topik yang sangat penting untuk iman kita, yaitu kehidupan doa kita. Sejak kami mulai melayani full timer 46 tahun yang lalu, kami sudah ketemu ribuan orang Kristen. Dan sering kalau saya bertanya kepada teman orang Kristen, bagaimana kehidupan doamu? Sering orang merasa malu karena mungkin merasa, saya tidak berdoa cukup, atau tidak berdoa secara mantap, atau seperti sering lupa. Dan saya yakin bahwa Tuhan ada rencana lain bagi kita semua. Dan ada kontras, ada perbedaan kalau bisa menunjukkan slide pertama. Di antara mayoritas orang Kristen dan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Seringkali waktu saya baru mulai mengikuti Tuhan, seperti hit or miss. Jadi sewaktu-waktu tidak konsisten, tidak mantap. Tetapi dengan pertolongan Tuhan menjadi mantap, menjadi konsisten tiap hari. Kesibukan apapun kami meluangkan waktu dengan Tuhan. Dulu dianggap kewajiban, sekarang dianggap kemauan. Jadi saya seperti menanti-nantikan waktu dengan Tuhan tiap hari. Dulu kurang memuaskan, sekarang sangat memuaskan. Dulu pikiran kemana-mana tidak terfokus, sekarang terfokus sekali. Nah, ini satu kunci yang tidak ada di daftar kunci yang akan saya sampaikan. Tetapi cara yang menolong banyak orang, khususnya saya memuridkan banyak kaum laki-laki ya, ialah berdoa dengan suara. Tiap doa di dalam Alkitab disuarakan, diungkapkan, tidak hanya dipikirkan. Kalau hanya dipikirkan, pikiran saya kemana-mana. Tetapi kalau mulai berbicara dan mengungkapkan isi hatiku, ini terfokus. Jadi coba berdoa dengan suara. Itu satu cara yang sangat menolong banyak orang. Dulu saya sering merasa bersalah karena tidak cukup berdoa. Sekarang saya berdoa cukup. Sering ditanya, Pak Ron, berapa lama berdoa tiap hari? Cukup. Maksudnya sampai ada terobosan, sampai saya merasa kehadiran Tuhan. Dan itu mungkin 1 jam, ada kalanya 2 jam, tetapi pokoknya sampai cukup, sampai puas di dalam hati, sampai connect dengan Tuhan.
Dulu saya anggap doa adalah permohonan. Mari kita berdoa, langsung minta. Nah itu tidak salah. Tetapi ada macam-macam doa. Dan kalau kita mulai belajar cara berdoa dengan macam-macam cara, jenis doa, kita akan, tidak terasa 1,5 jam sudah berdoa dan tidak terasa karena cara komunikasi. Dulu dianggap satu ritus agama. Itu doa adalah nafas seorang Kristen, harus begitu. Sekarang ini sebenarnya pergaulan seperti anak dengan bapa. Dan dulu cepat habis apa yang saya doakan. Waktu saya mulai mengikuti Yesus, saya berdoa, baru 10 menit sudah habis doa. Sedangkan kita bisa berjam-jam dengan Tuhan kalau kita tahu karakter Dia dan tahu motivasi yang benar. Tidak ada slide. Di mana slide-nya? Saya heran. Kami siapkan slideshow, PowerPoint. Formal. Sekarang bukan monolog tetapi dialog. Jadi saya omong dan Tuhan omong. Jadi ada dialog, ada persekutuan yang akrab. This is what I wanted. Thank you. Allah dianggap jauh dan tak peduli. Sekarang ada koneksi secara emosional. Ya, Tuhan hadir. Siapa mau itu? Siapa mau yang Tuhan inginkan untuk kehidupan doamu? Hanya beberapa. Yang lain tidak mau? Pasti mau ya. Dan inilah rencana Tuhan bagi kita masing-masing. Bukan hanya orang bule dari jauh atau bukan hanya orang hamba Tuhan. Kita semua sebenarnya adalah hamba Tuhan. Jadi kita semua adalah anak Allah. Dan sebagaimana seorang dewasa yang sehat, yang punya anak, mau pergaulan akrab dengan anaknya. Begitulah Allah. Dan Tuhan sedang bekerja di dalam kita masing-masing untuk menolong kita mengalami ini. Dan hari ini tujuan saya untuk kebaktian ini ialah kalian merasa didorong dan dikuatkan dan dikasih tahu caranya connect lebih akrab dengan Tuhan. Siapa mau itu? Oke. So, apa sebabnya banyak orang Kristen belum mengalami waktu dengan Tuhan? Saya mau bilang saat teduh, tetapi saat teduh tidak terlalu teduh. Kenapa? Karena berdoa dengan suara, menyembah dengan suara, bersyukur dengan suara, tidak terlalu teduh. Nah, next slide. Apa yang merupakan halangan bagi waktu yang seharusnya diluangkan untuk Tuhan? Yang saya alami waktu muda, banyak yang dapat, next slide, yang menghalanginya adalah rasa kesibukan. Atau kami ada kalanya merasa patah semangat. Doanya yang saya kabulkan atau panjatkan kepada Tuhan belum dikabulkan, belum dijawab. Atau ada kalanya ada rasa tidak terfokus atau kurang tidur. Berapa banyak yang khususnya yang masih muda bilang, wah Pak, saya susah bangun pagi. Well, kuncinya tidur lebih awal dan bangun pagi segar. Jadi itu gampang. Jadi bangun pagi dengan rasa segar, kurang terfokus, kami sudah bilang. Ada kalanya keuntungan untuk berdoa tidak nyata. Saya berdoa pagi dan hari ini susah, banyak pencobaan. Karena tidak masuk akal saya berdoa. Tapi itu kurang benar, tidak benar. Ada karanya kurang disiplin. Ada orang yang malas atau tidak tahu caranya. Tapi semua tantangan ini dapat di-overcome, dapat diatasi kalau kita mempunyai motivasi yang sehat dan benar. Dulu saya mau berdoa banyak supaya saya menjadi man of God.
Dan saya membuat janji saya berdoa tiap hari minggu ini. Tetapi lupa hari Senin. Dan ingat hari Selasa dan merasa malu mendekati Tuhan. Jadi hit or miss. Tetapi saya menyadari bahwa motivasi saya kurang benar. Terus dengan slide ini. Jadi yang mengatasi semua tantangan ini adalah motivasi yang benar. So, next slide. Betul. Next slide. So, waktu saya berumur kurang lebih masih kuliah 21 tahun, saya sedang membaca Alkitab dan saya membaca Lukas pasal 5 ayat 15. Dan ini kedua ayat ini mengubah kehidupan doa saya. Karena di sini kita melihat lifestyle, gaya hidup doa Yesus. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi, mari kita membaca bersama-sama. Ready? Dengan akan tetapi. 1, 2, 3. Akan sekali lagi, ini begitu penting. Akan tetapi ia. So, kehidupan Yesus sangat sibuk. Nah, saya sering diberitahu oleh orang Kristen. Saya terlalu sibuk berdoa. Kenapa? Oh, saya harus persiapan anak-anak untuk sekolah, diantar ke sekolah. Atau saya harus naik mobil ke kantor. Saya harus membaca Facebook dulu. Ya. Carilah dahulu Facebook dan semua kerajaan akan ditambahkan. Ya, saya harus lihat account Instagram saya atau apa. Ya, tapi kesibukan Yesus apa? Memberitakan kebenaran kerajaan Allah, menyembuhkan orang sakit. Pasti ada antrean. Mungkin 100 orang antre mau disembuhkan oleh Yesus. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Dan bentuknya, next slide, bentuknya ayat ini ialah sebagaimana biasa. Bukan sewaktu-waktu, tetapi sebagaimana lifestyle, gaya hidup dia. Secara rutin, dia ada ayat lain di mana dia bangun pagi-pagi dan meninggalkan murid-muridnya sebelum mereka bangun dan dia bersekutu dengan Allah. Mungkin di pinggir laut, mungkin di atas bukit, mungkin di belakang pohon. Pokoknya dia bersekutu dengan Allah Bapa walaupun dia Yesus. Dan waktu saya membaca ini, saya mulai bertanya, apa yang merupakan motivasi bagi Yesus? Apa yang mendorong dia bangun pagi walaupun pasti capek. Dan dengan pertolongan Roh Kudus, saya mulai menyadari bahwa ada paling sedikit 4 motivasi yang Yesus punya. Paling sedikit 4, tetapi pasti keempat ini ada. Yang pertama, next slide, dia bergantung kepada Allah Bapa untuk segala sesuatu. Dia berkata demikian beberapa tempat di dalam kitab Yohanes. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Tidak mungkin. Dia mengosongkan diri dan bergantung sepenuhnya kepada pertolongan Roh Kudus untuk mengajar, untuk menyembuhkan orang sakit, untuk mengusir setan, untuk melakukan kehendak Allah, untuk bilang no kepada godaan setan. Dia bergantung kepada Bapa. Apa yang dia katakan, apa yang keluar dari mulutnya, datang dari Bapa. Dan dari mana dia dapat itu? Dari doa.
dari hubungan dengan Tuhan. Nah, ini sangat penting. Karena banyak orang Kristen yang mengaku, saya tidak terlalu berdoa. Saya kurang rajin berdoa. Berarti dengan kata lain, orang itu sedang berkata, aku tidak perlu Tuhan. Aku bisa handle sendiri. Saya cukup mampu. Apa itu? Itu salah. Yang pertama, itu kesombongan. Dan orang yang menyadari bahwa, wow, kami perlu pertolongan Tuhan akan berdoa. Saya tidak dapat menjadi suami yang baik dan setia. Saya lupa bilang tadi bahwa bulan Desember yang akan datang kami 50 tahun menikah. Saya sama ibu. 50 tahun. Tetapi dia dan saya tidak dapat hidup di dalam hubungan nikah yang sehat dan benar tanpa pertolongan Tuhan. Sebagai orang tua, sebagai opa, kakek, saya tidak bisa melayani keluarga saya. Saya tidak dapat membawa firman Tuhan. Saya tidak dapat menginjili orang dari agama lain tanpa pertolongan Roh Kudus. Jadi saya tidak dapat hidup di dalam roh tanpa saya meluangkan waktu tiap hari dan menyerahkan diri kepada Tuhan dan minta dipenuhi oleh Roh Kudus. Seperti HP, siapa di sini punya HP? Coba hidup tanpa di-charge HP-mu. Nggak bisa. Jadi kita mau di-charge tiap hari. Harus begitu. Jadi kalau Yesus bergantung kepada Allah, apalagi kita. Ya, apalagi kita. Yang kedua, dia yakin bahwa doanya make a difference. Mengubah keadaannya. Nah, itu simple. But benar, Yesus tahu bahwa dia akan menghadapi orang yang kerasukan iblis, orang yang sakit, orang yang ada macam-macam keperluan. Dan dia tahu kalau dia ketemu dengan Allah Bapa dan berdoa syafaat dan mengalahkan iblis melalui doa, lantas nanti kemudian hari, siang hari, nyata. Maksud saya begini, dulu waktu saya baru mulai pelayanan, saya berpikir bahwa saya mau berdoa supaya saya siap melayani. Dan itu benar. Tapi setengah benar. Yang sebenarnya waktu saya berdoa, saya sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Kita sedang mengalahkan iblis melalui doa. Jadi kita percaya bahwa apa yang kita lakukan di dalam doa ada dampak. Coba next slide. Doa orang benar. Mari kita membaca bersama. Ready? Doa orang benar. Nah, kita benar karena dia membenarkan kita melalui darahnya. Dan doa kita ada pengaruh besar. Nah, 50 tahun yang lalu, waktu baru menikah, saya mulai mengisi jurnal doa. Dan jurnal doa ini sudah ada berapa banyak sejak itu. Ini yang baru. Tapi jurnal doa ini saya catat ucapan syukur. Kemudian saya ada permohonan. Dan di dalam jurnal doa saya sudah ada ribuan doa dikabulkan. Luar biasa. Bukan karena saya orang hebat, tetapi saya berani minta. Coba lihat daftar ini. Biasanya saya pakai kotak. Ini contohnya doa yang sudah dikabulkan. Ada ribuan lagi. Ketiga anak saya sempat kuliah di University of Texas. Dan lulus dari University of Texas. Tapi yang lucu, mereka tidak memenuhi persyaratan untuk masuk. Harus angkatan prestasi 7% ke atas untuk dari SMA untuk masuk. Mereka tidak sampai itu.
tetapi melalui doa Tuhan buka jalan. Secara finansial, banyak doa dikabulkan. Banyak contoh yang lain, di mana kami berdoa secara spesifik. Dulu waktu saya menggembalakan gereja, 20 tahun, gereja yang lumayan besar di Amerika, minggu terakhir saya sering bertanya kepada akuntan, berapa banyak uang yang kita perlukan hari ini untuk bayar gaji stafnya 10 orang, untuk bayar listrik dan lain-lain, untuk gedung gereja dan lain sebagainya. Dan saya selalu diberikan nomor yang spesifik. Dan berdoa hari itu, Tuhan seperti ini. Tuhan berikan kepada kami $25,000, $200 untuk kolekta hari ini supaya cukup. Karena kami tidak mau berhutang. Dan waktu saya calling accountant hari Senin pagi, berapa ya? Tiap kali dikabulkan. Bukan karena doa saya hebat, tetapi doa berpengaruh. Ya. Banyak contoh yang lain. Next slide. Tiap kali saya berdoa, kalau bangun pagi, saya tidak terlalu merasa ucapan syukur, tetapi waktu mulai bersyukur bertumbuh. Saya tidak merasa kehadiran Tuhan, tetapi waktu berdoa mulai merasa. Jadi bertumbuh di dalam tiap area ini, damai, keyakinan bahwa Tuhan mengurusnya, beban mulai ringan. Jadi pengaruh di dalam diriku luar biasa. Itu sebabnya saya termotivasi. Saya mau berdoa karena kami mengalami semua ini. Next slide. Alasan ketiga. Yesus mengasihi Bapa. Dan dia tahu kalau dia meluangkan waktu untuk bersekutu dengan Allah, ini ekspresi kasih yang nyata. Bunda Teresa ditanya, apa rahasiamu ketaatan kepada Allah? Jawabannya, rahasiaku sederhana. Aku berdoa. Melalui doa aku menyatu dengan Kristus. Aku menyadari bahwa doa kepadanya sama dengan mengasihinya. Jadi saya selalu kagum waktu saya beribadah di gereja-gereja di Indonesia. Begitu semangat untuk menyembah Tuhan dan ada urapan seperti tadi. Saya sangat menikmatinya. Tetapi kenyataannya banyak orang bilang, aku cinta Tuhan, bernyanyi itu. Dan waktu kebaktian selesai, oke, sampai jumpa minggu depan. Jadi enggak ketemu Tuhan hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Maksudnya, kalau kita ada hubungan benar dengan Tuhan, ada kemauan di dalam diriku, di dalam diri kita, untuk bersekutu dengan tiap hari, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh tiap hari. Jadi kita mau seperti Yesus mengembangkan lifestyle di mana sebagaimana biasa kita mau mengundurkan diri dan berdoa dan ketemu dengan Dia. Yang berikutnya yang keempat, motivasi yang keempat. Ialah Yesus sangat menyadari bahwa Bapa surgawi mengasihi Dia. Nah ini susah bagi saya percaya ini. Bahwa seolah-olah Tuhan sedang rindu kehadiran aku. Nah kita rindu kehadiran Dia, tetapi Dia mau kita fellowship dengan Dia. Seolah-olah Dia sedang menunggu di tempat tidur saya. Ron sudah bangun. Saya menanti-nantikan Ron bangun, mau ketemu. Mau mendengar ucapan syukur, mau mendengar pergumulanmu, bebanmu, pertanyaanmu. Dia adalah Bapa yang jauh lebih sempurna dari aku. Dan aku seperti sangat senang waktu dapat WA dari anak saya. Seperti tadi sebelum kebaktian, WA
dari anak saya di Amerika, seorang dosen kesenian. Dia bertanya, Bapak bisa omong sekarang? Mau, tetapi harus ada kebaktian sebentar lagi karena ini malam minggu di sana. Dan jadi hati saya begitu bersukacita dengan kesadaran, wah dia mau ketemu dengan saya. Karena Allah menciptakan kita sebelum dunia atau memikirkan penciptaan kita sebelum dunia dijadikan. Dan tujuannya ialah bersekutu dengan kita. Sering kali waktu saya sedang menyembah Tuhan pagi, berdoa, membaca Alkitab dan berdoa, saya merasa, wah ini yang Tuhan maksudkan sejak dulu. Bahwa Ron Parrish menyerahkan diri kepada dia tiap hari. Ron Parrish menyerahkan bebannya, memuji dia dan bersyukur kepada dia dan mengalami rasa kasih dari dia. Tuhan menghendaki itu untuk kita semua. So, dia mau bersyukur dengan kita. Dia bersorak-sorai karena engkau, kata firman Tuhan. Now, kita kembali ke tantangannya, kesibukan. Fokusnya kurang tidur, kurang disiplin, kemalasan, kebingungan, dan semua tantangan dapat diatasi kalau motivasinya yang benar. Kalau kita menyadari bahwa dia mau bersekutu dengan kita. Kalau kita menyadari bahwa ini cara kita mengasihi dia. Kita menyadari bahwa wow, doa kita sangat berpengaruh. Baik di dalam diri kita maupun di dalam orang lain. Di dalam keluarga, di dalam lingkungan, di dalam kota, di dalam dunia ini. Dan yang terakhir bahwa kita sangat memerlukan dia. Kunci pertama berdoa dengan motivasi yang kedua, yang benar. Kunci yang kedua, next slide. Ialah kita belajar berdoa dengan segala jenis doa. Efesus pasal 6 ayat 18. Next slide. Ini. So, kita belajar bahwa di dalam Efesus 6:18 ada segala jenis doa. Nah, sebagaimana saya katakan tadi, sering bilang doa adalah permohonan. Benar. Tetapi ada doa ucapan syukur. Ada doa penyerahan. Ada doa memuji dia, menyembah dia, adoration prayers. Ada doa pengakuan dosa. Ada doa listening, mendengarkan dia. Ada doa kontemplatif, di mana kita merenungkan kebaikan dia. Ada doa syafaat. Ada doa ratapan. Doa ratapan di mana kita jujur sekali dengan Tuhan. Tuhan, kenapa begini? Kenapa doa saya belum dikabulkan? Tuhan, mengapa? Jadi kita mengeluh kepada dia, bukan kepada manusia. Kepada dia dengan kerendahan hati. Jadi kalau kita mulai belajar macam-macam berdoa, macam-macam doa seperti ini, hubungan kita akan menjadi jauh lebih manis dan ada koneksi emosional. Betapa sering saya bangun pagi dan bilang, Tuhan saya merasa apa? Ada kalanya down. Tuhan saya merasa kecewa. Atau saya merasa, wah karena ada konflik dengan istri saya kemarin, saya merasa kurang enak di hatiku. Jadi jujur dengan Tuhan dan kita dapat menjadi lihat terobosan di dalam segala hal. Oke. Dan yang ketiga tadi, kita belajar bahwa apa yang sedang kita baca dari firman Tuhan dapat dijadikan doa. Sudah berulang kali saya membaca Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Dan apa yang saya temukan bahwa di dalam tiap pasal di dalam Alkitab ada bahan doa. Ada hal yang dapat kita doakan sehingga kita tidak bosan berdoa.
tiap kali saya membaca Alkitab dan berdoa, ada bahan baru. Ya, Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Apa yang dapat kita doakan? Doa penyembahan, Engkau gembalaku. Doa ucapan syukur, Tuhan, Engkau menyediakan keperluanku. Doa permohonan, Tuhan, kami masih perlu uang sekian untuk membayar sewa rumah tahun ini. Tuhan, anakku masih perlu uang kuliah dan sebagainya. Jadi ia membaringkan aku ke padang yang berumput hijau. Tuhan, Engkau begitu peduli hatiku sehingga Engkau menyediakan hari Sabat untuk ketemu dengan Engkau. Dan macam-macam doa yang dapat didoakan melalui atau dari tiap ayat. So, combine bacaan, siapa membaca Alkitab di sini? Siapa yang membaca Alkitab? 1, 2 orang, 3 orang, semuanya. Oke. Jadikan itu bahan doa. Lantas banyak doa dapat kita panjatkan kepada Tuhan dari firman Tuhan yang berkuasa. Amin. Yang keempat, yang terakhir. Kalau belum berdoa hari ini, kalau bangun pagi dan agak terburu-buru, urus ini, urus itu, membaca Facebook. Mulai lagi besok. Itulah yang saya belajar waktu muda. Lupa hari Senin. Baru di kebaktian hari Minggu saya berjanji saya mau berdoa, sudah lupa hari pertama. Mulai hari Selasa. Lupa hari Rabu, mulai lagi hari Kamis. Sehingga makin lama makin kuat kehidupan doa, sehingga menjadi rutin, menjadi mantap, menjadi mulai 15 menit, 30 menit, 1 jam, sekarang 2 jam lebih bisa biasanya. Dan sangat memuaskan. Sangat memuaskan. Mau itu? So, pertanyaan saya terakhir. Apa yang take away dari hari ini yang dapat Bapak, Ibu, Saudara lakukan minggu ini? Atau besok? Apa yang dapat dimulai besok? Untuk menjadi seorang pendoa yang mantap, yang konsisten, yang sangat terpenuhi, fulfilled dengan doa. Apa? Mari kita berdiri bersama. Saya